Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya doakan semoga panjang umur, selalu sehat, dan tentu ya dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini kita masih membicarakan tentang teman-teman kita tenaga honorer Bapak Ibu. Dan baru saja selesai pengumuman kemarin ya untuk tenaga honorer yang ikut tes ya, seleksi P3K tahun 2022 yang diumumkan tahun 2023. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, izin saya mengucapkan selamat tentu kepada teman-teman yang sudah lulus, dan mohon bersabar kepada teman-teman yang mungkin nasibnya kurang beruntung ya, dalam hal ini tidak lolos begitu seleksi P3K kemarin. Lalu bagaimana selanjutnya nasib tenaga honorer yang tidak lulus P3K atau PNS ya, sebelum nanti 28 November 2023 yang rencananya pemerintah resmi untuk menutup ya peluang tenaga honorer ini untuk diangkat gitu. Artinya tidak lagi setelah tanggal 28 November tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Perlu kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu, selama regulasi ini belum direvisi atau belum dicabut, tentu ini masih tetap berlaku untuk penghapusan tenaga honorer di bulan November tahun 2023. Kita coba nanti ingin membacakan beberapa informasi, tentu ini saya kutip dari salah satu media Bapak Ibu, ini dari kompas.com. Izin saya bacakan nih informasinya Bapak Ibu, bagaimana nasib ke depan bagi teman-teman guru honorer yang belum lulus gitu Bapak Ibu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian ya di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah pada akhir Mei 2022. Nah, dalam surat edaran ini status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, salah satu poinnya adalah adanya larangan ya pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K. Jadi nanti ke depan setelah 28 November 2023 ASN itu hanya ada dua macam ya, yaitu yang pertama PNS, yang kedua P3K. Jadi tidak ada lagi honorer. Ini mudah-mudahan ini ada revisi ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan ada kebijakan baru dari pemerintah pusat agar tidak dihapus gitu Bapak Ibu. Kita berdoa ya. Serta instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan P3K paling lambat ini ya 28 November 2023. Ya, tinggal berapa bulan lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan baca beritanya Bapak Ibu. Nah, ini nasib honorer yang tak lulus tes PNS dan P3K. Nah, tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PNS, namun harus mengikuti seleksi dan sesuai persyaratan yang berlaku. Tentu ya Bapak Ibu, kalau ingin menjadi P3K dan PNS ya itu tadi persyaratannya ya harus ditempuh, salah satunya adalah seleksi. Lalu pertanyaannya kan tidak semua lulus. Bagaimana kebijakan pemerintah teman-teman yang lulus, apalagi kemarin ada sempat pembatalan ya penempatan bagi P1, waduh sayang banget itu. Segera diputihkan lah, artinya diselesaikan begitu. Nah di sini Bapak Ibu, bagi yang tidak lolos katanya nih, bagi yang kurang beruntung atau tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing. Oh, tenaga alih daya. Jadi di outsourcingkan Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, daerah gitu. Nah, pengangkatan pegawai di lingkungan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dapat mempertimbangkan keuangan dan sesuai karakteristik kementerian, lembaga, atau daerah. Baik. Nah, jadi P3K pada kementerian atau lembaga atau daerah tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya. Bukan dihapus serta-merta ya, jadi tidak dihapus tetapi di outsourcingkan gitu. Begitu Bapak Ibu. Ini menurut Menpan RB yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima kompas.com.
Ia menambahkan, pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan atau satpam juga dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya, outsourcing juga Bapak Ibu oleh pihak ketiga. Kemudian Menpan RB juga menerangkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan THK 2 merupakan amanat ya dari Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Begitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini ada jaminan Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, sesuai pasal 96 ayat 1 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Oh ini ya pada dasarnya Bapak Ibu. Jadi PP diundangkan itu tahun 2018, diberikan waktu 5 tahun, berarti berakhir sampai sampai tahun 2023. Itu ya Bapak Ibu. Di sini jelas ini disebutkan dalam berita ini, PP nomor 49 2018 diundangkan 28 November 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis. Jadi itu yang barusan saya sampaikan, bahwa nanti setelah November 2023 yang namanya aparatur sipil negara itu hanya ada 2 jenis, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Oke. Dan bagi yang memenuhi syarat untuk dapat ikut serta, bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Oke, adapun menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing di perusahaan, menurutnya sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Nah, kalau statusnya honorer kan tidak jelas ya standar pengupahan yang mereka peroleh. Oh, begitu. Jadi ini mungkin salah satu solusi agar pengupahannya jelas. Kemudian ada upah, apakah mengacu kepada upah minimum regional atau upah minimum provinsi misalnya, maka status outsourcing kan lebih pas itunya. Jadi standar pengupahannya jelas. Nah, kalau honor selama ini kan tidak jelas. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sekolah mengandalkan dana BOS gitu ya, ini nggak seberapa, mungkin hanya 300 per bulan, hanya 500 per bulan, 750 per bulan, variatif, tergantung kemampuan sekolah. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi itu mungkin solusinya ya, salah satunya. Itu saja yang informasi yang dapat saya bagikan Bapak Ibu ya. Mohon bersabar teman-teman ya. Kita bismillah lagi. Semoga nasib baik milik kita, begitu Bapak Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.